Hai Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan anugerah daripadanya kita dipersatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau menjaga dan melindungi sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kesempatan Engkau berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu bersama-sama. Kami dapat beribadah bersama-sama lewat kasih dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau siap menyembah Engkau. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberi kami kerendahan hati, sukacita dan damai, agar sesungguhnya kami dapat meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Dan kita percaya bahwa kerinduan kita untuk datang kepada Dia, kerinduan kita untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita naikkan pujian kita. Tuhan, ku rindu. Rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, ku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bagi doa pengampunan dosa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekali lagi kami datang kepadamu, dan kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang yang berdosa, selalu menyakiti hati-Mu, selalu menyakiti hati teman-teman, selalu menyakiti hati istri, menyakiti anak-anak. Tuhan kami mohon agar Engkau mengampuni segala dosa kami, dari dalam sampai luaran. Engkau menyuci dan menguduskan kami.
agar kami tetap setia, tunduk, takut, dan hormat patuh akan Engkau Tuhan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tetap menjadi berkat, bahkan terang bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan dosa Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tunggu pinay gusto ko biyay, menerima kasih takosid kinaringan, sebab ngumay kavosian, bahkan isamod daw. Melalui isamod do kinaringan, idosa dito ko inampunan daw, melalui napatayo si do, sidka sudah sangkap. Nagulian sampai minanhak dito ko, do ko posisyon pinglait. Sebab din tunggu pinay gusto ko biyay, adaw diti saat diti, indosoto ko ikinaringan. Mazasid longoy, nehemot kuno ikosyanan no Tuhan. Haleluya. Nehemot kuno ikosyanan di Tuhan iminanangku di kogumuan desa laku no kedu no sokovia mongindah so mongindah zowo kunobo di kosyanan di Tuhan mongindah zowo kunobo di kosyanan di Tuhan bang ikino ringano itu ditongo kasadaanku tantu pedu onoku noda antatsi pundo kapasi topot i Tuhan monian di omodundo isalah topot i Tuhan monian di omodundo isalah. Saudara, mari kita menikmati firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan. Saudara, Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan
Dan mari kita angkat lagu ini, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Oh, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Amin. Tahakai tokokin dasane Tuhan kinaringan. Haleluya. Tuhan sentiasa menguatkan iman percaya kita. Sebab itu marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat di ama, omit ana, omit sunduda, yat ko ikino timpuna, biano diti, sampai sanlai sampai
Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Lewat lagu ini, mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online sekali lagi pada minggu ini. Saudara atau tidak sadar, pada minggu ini kita sudah tiba pada penghujung, yaitu pada minggu terakhir bulan Jun. Dan banyak hal yang sudah berlaku di sekeliling kita dalam bulan ini. Dan saya harap walau dimanapun kita berada pada ketika ini, semoga kita berada dalam keadaan yang baik saja. Semoga kita masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar mengenai tema terakhir kita pada bulan ini, yaitu ketaatan membawa berkat. Dan teks pada hari ini diambil daripada Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13. Seperti biasa saya akan bacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya akan bacakan.
Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami menyadari bahwa ada keterbatasan kami di dalam kami memahami firman-Mu Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk memahami isi hati-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, tapi menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kami, yang boleh kami bawa di dalam kami berjalan menuju kematangan di dalam iman. Kami berjalan di dalam kehidupan ini sampai kami pergi daripada dunia ini sebagai pemenang. Kami menyerahkan pendengaran dan penyampaian firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba di dalam pembelajaran terakhir kita pada bulan ini, yaitu topik mengenai berkat. Dan saya percaya sudah ada beberapa hal yang kita pelajari sepanjang kita menelusuri pembelajaran mengenai topik ini. Dan saya ingin kita melihat kembali apa yang telah kita pelajari, karena ini merupakan kesempatan yang terakhir untuk kita melihat kembali apa yang telah kita pelajari sepanjang bulan ini mengenai berkat. Nah, apakah itu berkat? Secara sederhana, berkat adalah pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan boleh memberi, dan Tuhan juga boleh mengambil, seperti yang dikatakan oleh Ayub di dalam kitab Ayub. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku kembali, kata Ayub. Selain daripada itu, berkat di dalam dunia adalah sedikit gambaran mengenai berkat yang sempurna yang akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Nah, mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimanakah itu berkat yang sempurna? Coba bandingkan ini. Jika berkat yang kamu terima pada hari ini, pada waktu ini, sangat cukup untuk membuatkan kamu bahagia, memuji Tuhan, mengucapkan kesyukuran dan bersorak-sorai. Bayangkan jika berkat yang sempurna yang Tuhan akan berikan kepada kamu
di satu masa akan datang apabila tiba saatnya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan bagaimana indahnya berkat yang sempurna yang telah disediakan. Tapi satu yang pasti, apabila kita menerima berkat yang sempurna itu daripada Tuhan, kita akan memuji Tuhan siang dan malam. Berbalik kepada teks pada hari ini. Konteks teks pada hari ini tidak jauh berbeda dengan konteks teks pada pembelajaran kita yang sebelum ini. Dimana kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama-tama sekali kita melihat Tuhan melarang dengan sangat keras bangsanya, bangsa pilihannya untuk menyembah berhala. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan melarang bangsa Israel, umat pilihannya untuk menyembah berhala? Nah, ini juga saya telah katakan di dalam pembelajaran kita sebelum ini. Sebab yang pertama ialah karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dan kita tidak boleh menyembah sembahan lain selain daripada Allah yang Esa. Dan perlu kita sadari bahwa berhala mempunyai banyak rupa. Tidak terbatas hanya dengan patung ataupun batu yang diukir, tetapi juga boleh berupa seperti uang ataupun individu tertentu di dalam hidup kita. Di dalam arti kata lain, apa sahaja yang kita kasihi, kita dedikasikan hidup kita kepada sesuatu melebihi daripada kita mengasihi Tuhan dan kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan, itu adalah berhala. Saya mengingat satu lagu pernikahan yang sangat baik. Lirik lagu itu berbunyi demikian, yang saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kata dalam lirik lagu itu berbunyi demikian: Tuhan, ajari aku mengasihi kamu, supaya aku boleh mengasihi pasanganku seperti kamu mengasihi aku. Itu adalah lirik lagu itu. Oleh itu, senantiasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, mungkin pada ketika ini kita sedang menyembah kepada berhala. Kita sedang mengasihi sesuatu melebihi kita mengasihi Tuhan. Seterusnya, pada waktu yang sama, kenapa Tuhan melarang bangsanya menyembah berhala ialah karena hubungan bangsa itu dengan Allah adalah seperti pernikahan yang kudus, yang berpusat kepada kesetiaan dan kesucian. Tetapi penyembahan kepada berhala mencemarkan kekudusan dan kesucian di dalam hubungan mereka bersama dengan Allah. Dan seperti di dalam pembelajaran kita sebelum ini, kita juga mengetahui dengan jelas bahwa penyembahan kepada berhala tidak mendatangkan apa-apa faedah, kebaikan kepada penyembahnya selain daripada penderitaan dan kesusahan. Berhala juga tidak dapat memberikan apa-apa kepada penyembahnya jika dibandingkan dengan Allah. Tapi di atas semua ini, apa yang sangat-sangat membimbangkan bagi saya ialah apabila kita menjadi musuh kepada Allah, disebabkan kita mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan, disebabkan kita mendedikasikan diri kita kepada sesuatu selain daripada kita dedikasikan kehidupan kita kepada Allah. Saya tidak mengatakan semua ini untuk menakutkan kamu semua, tapi ini adalah kebenaran yang akan memimpin kita semua kepada kehidupan. Oleh itu, simpanlah kebenaran dalam hati, ingatlah ini, dan berjaga-jagalah senantiasa. Amin. Mari kita berbalik kepada teks kita pada hari ini. Pasal yang ke-26 merupakan satu pasal yang sangat unik, karena di dalam pasal ini terkandung dua hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai berkat dan kutukan. Bahagian pertama, yaitu di dalam ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-13, merupakan perkataan berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel jika bangsa itu taat dan setia kepadanya. Dan bahagian kedua bermula daripada ayat yang ke-14 bercakap mengenai kutuk jika bangsa itu tidak taat dan ingkar kepada Allah. Tetapi apakah maksud Tuhan memberitahu mengenai berkat dan kutukan ini?
Maksud Tuhan ialah Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dunia melalui bangsa Israel. Tuhan mau membuat dirinya dikenali oleh dunia melalui bangsa Israel. Bagaimana? Yang pertama-tama sekali, Tuhan memilih bangsa Israel. Dan Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel tersebut. Tuhan akan memberkati bangsa Israel secara berlimpah jika bangsa itu menghormati dan menurut perintahnya. Supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam yang pemurah, mengasihi, dan memberkati. Atau sebaliknya, jika bangsa Israel ingkar dan tidak menghormati Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan sesama manusia, maka dunia akan tahu bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang adil, yang akan menghukum manusia sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Di dalam arti kata lain, melalui bangsa Israel, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, mengasihi, dan memberkati. Dan pada waktu yang sama, Tuhan juga adalah Tuhan yang adil dan menghukum. Manakala bagi bangsa Israel, mereka ada pilihan. Sama ada mereka mau taat ataupun tidak. Mari kita lihat pula apakah berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan janjikan di dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Ada 3 berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel kalau mereka taat kepada perintahnya dan setia kepadanya. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Tuhan menjanjikan berkat material yang berkelimpahan kepada bangsa itu selagi mereka taat dan setia, seperti yang saya katakan tadi. Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan hujan pada masanya, tanah akan memberikan hasil dan pohon-pohon akan memberikan buahnya." Dan ayat yang kelima, Tuhan mengatakan bahwa bangsa itu mereka akan makan sampai kenyang dan mereka akan tetap tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sambil menikmati segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ini yang pertama. Dan janji yang kedua yang Tuhan janjikan kepada bangsa itu ialah Tuhan menjanjikan damai dan kesejahteraan kepada bangsa itu dengan membuat musuh mereka gentar dan takut. Serta Tuhan juga berjanji akan memberikan perlindungan kepada bangsa itu. Sebab itulah, meskipun dari segi kekuatan ketenteraan, bangsa itu sangatlah kecil dan mempunyai kekuatan ketenteraan yang sangat lemah jika dibandingkan dengan beberapa negara yang lebih besar daripada mereka. Seperti dalam kisah Gideon yang kita boleh lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, pada ketika itu cuma ada 300 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Gideon. Tetapi 300 orang itu dapat mengalahkan 135.000 orang Midian. Semua ini seakan-akan mustahil kalau kita melihat daripada segi jumlah tentara. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai bangsa itu, apa yang kelihatan sangat-sangat mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Ini janji yang kedua yang kita boleh lihat di dalam teks kita pada hari ini. Dan janji yang ketiga, yaitu janji yang paling istimewa jika dibandingkan dengan 2 janji yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Apakah janji itu? Janji yang istimewa yang saya maksudkan ialah janji persekutuan dengan Tuhan. Jika dibandingkan dengan kesemua janji berkat yang Tuhan telah tawarkan kepada bangsa Israel, janji persekutuan dengan Tuhan adalah janji yang sangat terbaik. Kenapa? Karena Tuhan akan tinggal bersama dengan mereka dan mereka akan bersekutu dengan Tuhan. Persoalannya ialah kenapa persekutuan dengan Tuhan adalah janji yang sangat-sangat istimewa. Karena persekutuan dengan Tuhan menandakan hubungan bangsa itu dengan Tuhan sudah diperdamaikan. Mereka tidak lagi menerima murka Allah dan kutukan daripada Allah, tetapi mereka menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allah mereka serta Allah memberkati mereka. Hubungan ini sangat istimewa karena dalam arti kata lain, jika bangsa itu mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, apa sahaja yang mereka perlukan
apa saja yang mereka inginkan, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu berkat material, damai dan kesejahteraan, semua itu diberikan oleh Allah kepada mereka, kalau mereka taat dan setia kepada Tuhan. Persoalannya seterusnya ialah bagaimanakah supaya bangsa itu ada hubungan yang baik dengan Allah. Nah, kita lihat lagi di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan kembali kepada kamu. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Jangan kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang kepada perintahku serta melakukannya, aku akan memberkati mereka seperti yang saya telah sebutkan kepada kamu sebentar tadi. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, kita harus pahami bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah respon kita sebagai anugerah Allah. Nah, bagaimana dengan kita pada waktu ini? Ini yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sepatutnya hidup sebagai orang percaya pada hari ini? Ya, pertama-tama sekali, setiap yang percaya pasti akan mendapat berkat keselamatan daripada Tuhan. Di dalam bahasa yang sederhana ialah apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diutus oleh Allah kepada kita, kita akan diselamatkan. Namun maksud saya percaya di sini ialah bukan lip service saja, bukan hanya di mulut ataupun hanya dalam perasaan, hanya dalam hati. Tetapi percaya yang saya maksudkan di sini ialah percaya yang disertakan dengan perubahan akal, budi dan pikiran, menghasilkan buah sesuai dengan pengakuan kita sebagai orang percaya. Di dalam arti kata lain, jangan mengaku percaya tetapi tidak hidup sebagai mana orang percaya hidup. Orang yang percaya kepada Tuhan boleh dilihat daripada ketaatannya kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan lahir daripada kepercayaan kita dan hormat kita kepada Tuhan. Tidak mungkin seseorang akan taat kepada Tuhan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita menyadari bahwa ketaatan inilah adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya dan layak menerima berkat daripada Tuhan. Apakah yang perlu kita taati? Seperti yang telah sering kita lafazkan setiap hari Minggu, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segala akal pikiran dan segala apa yang ada pada kita. Dan yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tersimpul segala apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Di dalam hukum inilah semua yang Tuhan inginkan ada. Sebagai kesimpulan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, ketaatan memang membawa berkat seperti mana perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberkati mereka jika mereka taat kepada perintahnya. Tapi perlu kita sadari bahwa ketaatan tidak lahir tanpa kepercayaan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika mulut kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya, taatilah perintahnya. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang dalam dunia ini, dan teruslah
hidup seperti mana orang yang percaya hidup, tidak menyembah kepada Allah lain selain daripada Allah yang Esa, dan terus menerus setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Demikian perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Saya harap dengan perkongsian yang sederhana ini kita semakin dikuatkan, kita semakin ingin mengenali Tuhan kita dan taat kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami mengetahui dengan sangat jelas bahwa ketaatan membawa berkat, dan ketaatan itu tidak lahir tanpa percaya. Dan karena kami adalah orang-orang yang mengaku bahwa kami percaya kepada Tuhan, kami mau berusaha untuk taat kepada Tuhan. Meskipun dalam kehidupan ini banyak jatuh dan bangunnya, banyak hal-hal yang mencoba kami untuk menjauhkan kami daripada Tuhan, tetapi kuatkan kami Tuhan dan teguhkan kami, supaya kami mampu untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami berjalan dengan mata menuju kepada Yesus Kristus, dan kami menantikan dengan penuh kesabaran, ketaatan, dan kesetiaan. Semoga Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang berada di mana sahaja pada ketika ini. Tuhan yang melihat segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan kekurangan nafkah kehidupan, Tuhanlah yang memberkati mereka sehingga mereka menemukan pekerjaan dan dapat mencari nafkah kehidupan. Bagi mereka yang sakit, kami mohon tangan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka daripada sakit mereka sampai mereka kuat kembali dan bersuka cita memuji Tuhan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan yang memberikan penghiburan. Bagi mereka yang remuk hatinya, Tuhan yang memulihkan. Dan bagi mereka yang kesunyian, Tuhan yang menjadi sahabat bagi mereka. Dan kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat-jemaat semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadi gembala kami yang baik, Tuhan yang melindungi kami dan menyinari wajah Tuhan kepada kami. Biarlah kami terus tetap teguh, kuat, menantikan kedatangan Tuhan. Pada waktu yang sama kami juga mau berdoa untuk masalah yang berlaku di sekeliling kami. Masalah pandemik masih lagi menjadi kerisauan, kebimbangan bagi kami. Setiap hari kami melihat ada klaster baru yang timbul, yang menjadi ketakutan bagi kami. Kami mohon Tuhan supaya Tuhan melindungi kami. Di dalam hati kami menginginkan supaya pandemik ini cepat pergi, cepat hilang, dan kami bebas daripada masalah pandemik ini. Tapi bukanlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Oleh itu, dengan sehati, sefikir, seiya dan sekata, kami mau mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat PCS Alam Mesra. Terima kasih karena telah menyertai ibadah online pada hari ini. Pengumuman pertama adalah berkenaan dengan pelaksanaan Sabbath Council of Church SCC pada hari ini. Untuk pengetahuan jemaat-jemaat sekalian, persembahan kita pada hari ini adalah dibahagi dua, yaitu untuk jemaat Alam Mesra dan untuk SCC. Dan pengumuman kedua adalah terima kasih atas komitmen saudara dan saudari di Gereja Alam Mesra. Terima kasih atas sokongan Anda. Meskipun kita berada dalam pandemik COVID-19 ini, marilah kita tetap teguh untuk saling menguatkan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain, untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus. Terima kasih, dan itu saja pengumuman pada hari ini. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai jemaat Tuhan. Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu, kasih-Mu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Amin. Setelah saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.